Oke, balik lagi di Bacot Tacticals bersama gua Famisa Yusuf dengan call sign Foxtrot 02. Oke guys, hari ini ada topik menarik nih yang mau gue bahas. Tapi sebelum itu, bagi yang belum subscribe, please subscribe dan klik icon notification button biar tetap update setiap kali gue upload video baru. Oke, sekarang mari kita mulai. Teman-teman, ingat gak dulu pernah ada kasus di Amerika yang menimpa seorang kulit hitam bernama George Floyd. Dia meninggal kehabisan napas karena lehernya ditekan dengan dengkul si polisi di bagian leher belakang. Teman-teman tahu nggak kalau backgroundnya George Floyd itu apa? Nah, sedikit tentang background George Floyd yang gue baca di beberapa artikel di US. George Floyd ini memiliki rekaman kriminal yang nggak main-main, teman-teman. Seingat gue, sebelumnya dia pernah ditangkap karena kasus pemalsuan uang 2 kali. Nah, pada saat kasus yang terjadi kemarin, jadi George Floyd itu diduga habis make, makanya dia ditahan. Nah, namun kesalahan si polisi di sini adalah cara dia menahan si George Floyd, yaitu menaruh dengkulnya di leher belakang George Floyd sehingga George Floyd nggak bisa napas dan meninggal. Padahal nih ya, setelah George Floyd di take down hingga tengkurap, itu udah sesuai prosedur banget sebenarnya. Karena George pada saat mau ditahan, dia melakukan perlawanan dan penolakan. Ketika diajak keluar dari mobilnya Floyd, kemudian diajak untuk masuk ke dalam mobil polisi. Namun entah kenapa, setelah George dipaksa untuk tengkurap, dengkul salah satu si polisnya itu ada di leher belakangnya si George Floyd. Nah, ini dia. Padahal teknik ini yang dengkul di atas leher itu udah dilarang di US. Hanya ada teknik naruh dengkul di belakang punggung. Itu pun jika ada yang ditahan, orang itu berbahaya dan menunjukkan gerak-gerik untuk menyerang. Nah, hal yang kontroversi ini juga sebenarnya terjadi di Indo, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan ada teman-teman yang udah tahu nih, pasti pernah lihat videonya. Jadi gini teman-teman, di sebuah warung ada pria. Pria itu kayaknya asalnya dari timur, tapi sorry, gua nggak ada maksud untuk menyinggung pria timur, tapi yang jelas gua nggak punya niat untuk kayak gitu, jangan tersinggung. Nah, jadi pria ini kelihatan dia kesel sama seseorang di sebuah warung gitu kan, di warung kaki lima gitu. Dia marah-marah terus buka baju seolah-olah dia tuh mau berantem, bener-bener ngajakin berantem gitu kan. Kemudian ada 2 security nih datang kucul. Terus ditahan lah si pria timur itu oleh 2 security tadi. Pria timur itu nggak ngomong apa-apa, dia cuma kayak gumam gitu kayak kayaknya dia nggak bisa ngomong ya, karena dia cuman ya kayak gitu doang, bergumam doang. Kemudian 2 security tadi memaksa pria itu untuk tengkurap, jadi ditangkap sama dia, kemudian dibikin sampai tengkurap. Nah, salah satu security dia menaruh dengkulnya di punggung atas pria timur itu. Nah, satu lagi dia naruh kakinya di kepala belakang si pria timur tadi. Nah, di titik ini gue bersikap netral dulu ya, karena kita nggak tahu permasalahan awalnya apa, dan kalau kita ngebahas siapa yang salah itu nggak bakal ada habisnya lah. Nah, dan kalau berdasarkan kasus ini, gue mau menyampaikan apa yang gue ketahui ketika polisi atau law enforcement di berbagai negara menahan seseorang kriminal atau seseorang yang menahan perintah petugas keamanan. Oke, jadi begini. Dalam satu negara itu law enforcement kan banyak ya, ada polisi, ada petugas patroli, ada security hingga petugas bea cukai. Gue ambil contoh dari petugas bea cukai deh yang berasal dari UK karena mereka punya prosedur yang universal banget. Gue melihat sebuah jurnal dari web bea cukai di UK. Mereka punya prosedur menahan orang yang melawan petugas, mulai dari cara berbicara,
kemudian memberikan arah, menangkap orang, menahan orang kemudian dibawa ke ruang keamanan, hingga prosedur keamanan diri sendiri kalau ada perlawanan dari orang lain. Nah, tahap-tahap awal ini untuk menangkap orang itu, mereka wajib untuk meminta subjek melakukan apa yang petugas suruh. Misalnya nih, kalau misalnya ada yang mencurigakan, penggeledahan, disuruh buka kantong, kemudian buka tasnya untuk dilihat dan segala macam jika ada yang mencurigakan ya. Nah, jika ada perlawanan sedikit atau ada hal yang mencurigakan, subjek diminta untuk melangkah ke tempat yang aman. Nah, ini mirip dengan polisi-polisi di US yang kalau biasanya mereka itu memberhentikan mobil di pinggir jalan, biasanya kan polisi US kalau mau memeriksa pengemudi yang mencurigakan atau mabok atau semacam ya, pasti diminta untuk keluar dari mobil dulu. Biasanya kayak gini, please sir, step outside from the vehicle gitu kan. Nah, ini gunanya kalau pengemudi ngelawan dan kabur, polisi seenggaknya masih bisa narik si subjek sebelum dia kabur masuk ke mobil. Nah, kemudian ketika subjek sudah berada di tempat aman, petugas atau polisi melakukan pemeriksaan. Oke, pemeriksaan ini tergantung apa yang dicurigai atau apa yang melatar belakangi pemeriksaan itu ya. Kalau aman, ya subjek akan dipersilahkan untuk lanjut aja gitu kan. Tapi kalau misalkan subjek menolak atau melawan, prosedur akan berlanjut ke perintah selanjutnya, yaitu penahanan atau detainment. Nah, untuk menahan subjek, petugas itu wajib memberitahu bahwa subjek akan ditahan hingga proses selanjutnya, yaitu penggeledahan dan validasi data subjek, serta masih banyak lagi pemeriksaan tergantung situasi ya. Kalau subjek masih melawan lagi nih, petugas diperbolehkan untuk mengambil alat pertahanan diri. Nah, alat pertahanan diri ini ada banyak dan tergantung tingkat bahaya sebuah situasi. Kalau masih bisa menahan subjek dengan tangan kosong, mereka harus melakukannya serapi mungkin. Kalau dirasa butuh alat, nah baru nih petugas menggunakan baton atau semprotan merica. Kalau situasi lebih berbahaya lagi, mengancam nyawa, nah contohnya subjek terlihat mau menyerang atau menunjukkan gestur menyerang, atau si subjek bawa senjata tumpul, senjata tajam dan senjata api, nah baru petugas boleh mengeluarkan alat pertahanan diri lainnya seperti taser gun, bahkan pistol. Nah, seandainya subjek tidak melawan, biasanya cukup diborgol aja dan dibawa ke ruang amanan. Kalau misalnya dia bea cukai kan dibawa ke ruang keamanan. Kalau polisi biasanya dibawa ke dalam mobil polisi. Jika dinyatakan tidak bersalah, langsung dilepasin dong. Nah, kalau benar-benar melanggar hukum ya pasti dipenjara atau dipidana. Nah, jika subjek melakukan perlawanan, pastinya petugas langsung melakukan tindakan preventif. Nah, tindakan preventif ini bergantung dengan keputusan individu si petugas. Pada umumnya, petugas langsung mengeluarkan alat pertahanan diri tingkat tinggi, yaitu taser atau pistol. Kalau yang nggak bawa kedua alat tadi, biasanya tonfa atau extendable baton yang bisa dipanjangin pendek gitu. Nah, kalau subjek dianggap membahayakan, benar-benar membahayakan, pastinya petugas duluan bertindak nih. Nah, keputusan ini yang sangat berat karena jika petugas tidak tegas dan tidak mengambil keputusan yang salah, nyawa mereka sendiri yang akan terancam dan bahkan orang-orang di sekitarnya itu bisa terluka. Maka dari itu, banyak petugas yang melakukan tindakan preventif tingkat tinggi untuk mendahului situasi yang berpotensi membahayakan atau mendahului subjek yang berpotensi membahayakan. Sebenarnya kasus George Floyd terdahulu itu dan kasus pria timur yang viral di sosial media sekarang, salah atau tidaknya tergantung sudut pandang juga biasanya. Namun, langkah awal yang harus kita lakukan dalam menanggapi kasus ini adalah jangan mengambil kesimpulan apapun kalau kita tidak tahu pokok permasalahan awal. Nah, contohnya nih, beberapa waktu lalu di Medan atau di Aceh, gue lupa, pokoknya di daerah Sumatera Utara, ada kasus nih, warga ngeroyok pasien COVID-19 yang sedang isolasi di rumahnya sendiri.
hal ini kan terkesan bahwa warga menolak pasien yang kena COVID terus dipukulin kan. Padahal nih kejadian sebenarnya adalah si pasien itu positif COVID. Dan pasien yang positif COVID itu adalah termasuk orang yang tidak percaya adanya COVID ini. Terus dia itu udah disuruh dokter untuk isolasi mandiri tapi di rumah. Warga sekitar dan keluarganya juga udah menghimbau untuk pasien untuk isolasi mandiri. Dia nolak, dia malah keluar rumah, marah. Kemudian warga tuh pada diludah-ludahin. Nah itu gimana, gak minta dipukulin gitu kan. Nah jadi kita harus bijak dalam menanggapi sebuah kasus dan fenomena yang terjadi di negara kita. Oke, kalau gitu itu aja yang mau gue sampaikan kepada kalian. Semoga yang gue sampaikan ini bisa bermanfaatkan bagi teman-teman semua. Dan kalau misalkan gue ada kurang atau ada salah soal prosedur penahanan pelaku kriminal, tolong diralat aja atau tolong ditambah aja di kolom komentar. Nanti bakal gue pin di komen paling atas. Oke, baru kali ini gue ngasih materi ya di podcast. Bahkan gue sampai materi yang bagus. Bahkan gue sampai nulis materi ini nih yang gue bawakan ini nih. Makanya gue pede banget gue nulis materinya nih. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, nah ayolah subscribe, terus like, share, bagiin ke teman-temannya ya. Pokoknya please jangan di unlike. Oke lah kalau gitu, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Pokoknya tetap di Bacot Taktikal.